Korea is building sections of what appears to be a wall in several places near its border with South Korea. That's according to new satellite images analysed by BBC Verify. The recent activity is unusual and comes at a time of rising tensions between the two countries. The images also show that land inside the demilitarised zone has been cleared, which experts say could be a violation of the long-standing truce with South Korea. Jake Horton is in the BBC Verify hub with more. Reunification between North and South Korea has seemed unlikely for years, but it had been the stated goal for both countries. That changed at the start of the year, when the North Korean leader, Kim Jong-un, announced that his country would no longer pursue that ambition. Now, BBC Verify has obtained new satellite images which show that North Korea has begun building what appears to be sections of wall near the border with South Korea, which you can see highlighted here. We've identified several structures which have been recently built, which combined cover about 1 kilometre of land. These barriers are near the eastern end of the demilitarised zone between North and South Korea, which is known as the DMZ. This is effectively a buffer zone between the two countries, which are still technically at war because they never signed a peace treaty more than 70 years after the end of the Korean War. Now have a look at the long continuous structure in this image, which was taken earlier this month. The exact date construction began is unclear due to a lack of previous high-resolution imagery in the area. But this image, which was taken at the end of last year, shows that the barrier clearly wasn't there. We have also found evidence that land has been cleared within the North Korean controlled side of the DMZ. This image, which was taken at the end of last year, shows no land cleared. Now look at this image which was taken earlier this month. You can clearly see a strip of land has been cleared inside the North Korean controlled end of the DMZ. This activity so close to that border is unusual according to experts we spoke to. They say it could be for military purposes and so could go against North Korea's long-standing truce with South Korea. The South Korean military have said they are aware of the construction and are monitoring the situation closely. Jake Horton from BBC Verify, and you can read more about that on the BBC News website and app. Korea Utara bangun tembok di DMZ. Untuk apa? Korea Utara sedang membangun apa yang diyakini sebagai tembok di sejumlah tempat dekat perbatasan dengan Korea Selatan. Demikian menurut gambar satelit baru. Gambar yang dianalisis oleh BBC Verify menuju bahwa ada pembukaan lahan di dalam zona demilitarisasi DMZ di sisi Korea Utara. DMZ adalah zona penyanggas selebar 4 km antara Korea Utara dan Korea Selatan yang secara teknis masih berperang karena belum pernah menandatangani perjanjian damai. DMZ dibagi menjadi dua dengan dikendalikan oleh negara masing-masing. Kegiatan Korea Utara baru-baru ini tidak bisa menuruti para ahli dan terjadi pada saat meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Saat ini, kami hanya bisa berspekulasi bahwa Korea Utara berupaya memperkuat kehadiran militer dan benteng pertahanannya di sepanjang perbatasan. Carla Shirley Randy, responden situs spesial Korea Utara Nikkei News yang berbasis di Seoul seperti dilansir BBC pada Jumat 21 Juni 2024. Tanggal pasti dimulainya pembangunan tidak jelas karena kurang citra resolusi tinggi sebelumnya di daerah tersebut. Namun, struktur itu tidak terlihat pada gambar diambil pada November 2003. Penilaian pribadi yang ada bahwa ini adalah pertama kalinya mereka membangun penghalang dalam arti memisahkan tempat satu sama lain, kata pakar militer dan pertahanan di Asian Institute of Students Seoul UKU kepada BBC. Pada tahun 90-an, Korea Utara membangun tembok anti-anti untuk menghalangi gerak maju tank di terjadi perang. Namun, baru-baru ini Korea Utara telah membangun tembok setinggi 2-3 meter dan tembok-tembok tersebut tidak terlihat seperti tembok anti-tank. Yuki yang menambahkan bentuk dindingnya menunjukkan bahwa dinding tersebut bukan sekedar menghalangi untuk tank, namun dimaksudkan untuk membagi suatu area. Seorang pejabat
dari Kepala Staf Gabungan atau GCIS Korea Selatan menuturkan dalam wawancara singkat baru-baru ini bahwa pihaknya telah mengidentifikasi aktivitas yang sedang berlangsung terkait dengan penguatan jalan taktis, penampanan ranjau, dan pembersihan lahan kosong. Pembukaan lahan dan ditunjukkan untuk aspek militer non-militeri karena Ki Jo-ban, Profesor Keamanan Internasional di Universitas Korea. Hal ini memungkinkan pos-pos pengamatan didirikan dengan mudah bagi Korea Utara untuk memantau aktivitas militer di Korea Selatan dan mendeteksi template yang berupaya melintas perbatasan ke Korea Selatan. Victor Cha, Wakil Presiden Senior untuk Asia dan Korea di Pusat Studi Strategis dan Internasional, menuturkan membangun struktur di DMZ merupakan hal yang tidak bisa dan bisa jadi merupakan pelanggaran gencatan senjata karena tanpa konsultasi terlebih dahulu. Perang Korea berakhir pada tahun 1953 dengan gencatan senjata di mana kedua belah pihak berjanji untuk tidak melakukan tindakan permusuhan apapun di dalam dari atau terhadap DMZ. Meskipun reunifikasi tampaknya tidak mungkin terjadi selama bertahun-tahun. Hal ini selalu menjadi tujuan yang dinyatakan oleh para pemimpin Korea Utara hingga pada tahun 2024. Ketika Kim Jong-un mengumumkan bahwa negaranya yang tidak akan lagi mengejar ambisi tersebut. Sejak itu, Korea Utara juga memulai menghapus simbol-simbol yang mewakili persatuan kedua negara, seperti menghancurkan monumen dan menghapus referensi reunifikasi di status web pemerintah. Korea Utara sebenarnya tidak membutuhkan lebih banyak penghalang untuk mencegah seorang dari Korea Utara Selatan, namun tidak menghindarkan penghalang perbatasan ini, karena Korea Utara memberikan sinyal bahwa mereka tidak ingin melakukan reunifikasi, kata Kepala Kajian Eropa dan Internasional di Universitas King London. Beberapa ahli juga mengatakan hal tersebut sejalan dengan tindakan Kim Jong-un yang lebih luas. Korea Utara bahkan tidak berpura-pura ingin bernegosiasi dengan Amerika karena Korea Selatan dan telah menolak upaya Jepang untuk melihat pembicaraan baru-baru ini, kata Edhard Howell, penelitian semenanjung Korea di Oxford. Dengan semakin hangatnya hubungan Korea Utara dengan Rusia, tidak perlu terkejut jika provokasi antara Korea meningkat tahun ini.